Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Hadiyatan minna ila ruwahi masyayikhina wali muallimina wali murabbi ruhina wali man ajazana wali mursyidina wali ulamaina wali muassis nahdlatil ulama ajma'in wali awliyati sa'ati wali songo ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syekh Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa khususan ila musannif kitab Matnul Ghaya wa Taqrib Al-Qadhi Al-Imam Al-Alamah Asy-Syaikh Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Isfahani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmu, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat walafiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab takrib, mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, maslahah, manfaat, wassa'adah, wassalamah, wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat diniati golek ilmu lillahi ta'ala. Halaman 13 masih membahas tentang rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasal. Wa arkanu sholati lan utawi pira-pira rukune salat iku samaniyata asyara ana 18 ruknan rukun.
An-niyatu pertama niat sampun, wal qiyamu lan ngadeg ma'al qudara sertane mampu sampun. Nomor 3 wa takbiratul ikhrami lan takbiratul ikhram. Nomor 1 wa qiraatul Fatihah dan maca Fatihah. Para hadirin yang saya hormati, sekarang rukun sholat yang ketiga yaitu wa takbiratul ikhrami, maca takbiratul ikhram. Jadi takbiratul ikhram dalam sholat itu maksudnya adalah bacaan lafaz Allahu Akbar. Itu takbiratul ikhram. Dan takbiratul ikhram ini adalah bagian atau golongan atau jenis rukun qauli, rukun bacaan. Allahu Akbar. Ini wajib dilakukan. Kalau kula panjenengan tidak melakukan atau melafadzkan Allahu Akbar dalam sholatnya, maka otomatis sholatnya batal. Ini penting sangat. Nanti saya jelaskan tentang syarat-syarat orang takbir. Itu ada 16 syarat. Oh banyak Pak. Jadi orang ngomong Allahu Akbar itu ono 16 syarat. Jadi kiai-kiai kita kalau ada orang mobat mabit no bendera takbir, ayo kembali sinau tentang 16 syarat mengucapkan takbir. Nah, kemudian mengangkat tangan, raf'ul yadain, raf'ul yadain itu hukumnya sunnah. Jadi yang rukun itu saya ulangi adalah ucapan kalimat Allahu Akbar, sedangkan mengangkat tangan atau raf'ul yadaini itu hukumnya sunnah. Ini sepakat para ulama mazhab semua. Ya, tidak ada yang menyelisih, tidak ada, semua sepakat. Nah, tetapi perbedaannya adalah batas mengangkat tangan. Nah, ini berbeda pendapat. Ono sing ngene, ono sing ngene, ono sing ngene, pokoke gak ngene. Iki jenenge menyerah. Cor, nyerah nih. Nanti kalau terangkan tentang mengapa model-model begitu. Ono sing ngene tok, nah macam-macam. Nah, biar kita tidak salah paham. Ketika ada orang beribadah, contoh sholat, kemudian caranya kok berbeda, maka kita jangan kemudian menyimpulkan sedini mungkin itu salah. Barangkali ada cara dari mazhab lain yang dia ikuti. Ngoten Pak. Jadi ini biar kita menambah wawasan. Nah, para hadirin rahimakumullah, takbiratul ikhram itu ada dua kata, nggih. Ada takbirah, ada ikhram. Mengapa dikatakan takbirah? Ya, mengapa takbirah? Sebab ini termasuk di dalam masdar murrah nahwu. Artinya kata kerja yang dilakukan satu kali. Allahu Akbar satu kali. Orang-orang begini Allahu Akbar, dibaleni Allahu Akbar, dibaleni Allahu Akbar. Iku berarti was-was. Sampean jempok, ngoten. Nggih was-was kan tapi aja dihantem, Pak. Jeblek, plek. Iya, cek sadar lek was-was. Nah, ikhram itu apa artinya? Ikhram itu artinya ad-dukhulu fi hurmatillah. Bagi kita kalau sudah mengangkat tangan dan bertakbir, maka kita sudah masuk di wilayah kesucian Allah. Ya, kita masuk di dalam arena milik Allah. Makanya para ulama itu mensunahkan ketika niat ditambahi terakhir lillahi ta'ala. Sebab sadar betul ketika sholat mengangkat tangan Allahu Akbar, maka kita masuk di dalam ad-dukhul fi hurmatillah, masuk dalam area Gusti Allah.
Kalau sudah masuk dalam arena milik Allah, maka kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Allah. Ini maksudnya begitu. Yang kedua maksudnya adalah mengapa dikatakan takbiratul ihram? Ihramnya itu adalah kita diharamkan melakukan sesuatu yang bisa membatalkan sholat. Allahu Akbar, sudah mulai kok oleh mangan, kok oleh ngombe, ya, kok oleh toleh fokus kepada Allah. Nah, kalau sudah sholat Allahu Akbar para hadirin, berarti itu sudah pertanda kita sudah masuk wilayah sholat, ya, masuk wilayah sholat. Dilarang melakukan apapun yang bisa merusak sholat, kecuali panjenengan mari maem habis makan si nyantol titik selilit daging wedhus. Moro-moro pas dalam sholat tuwitik ini kan nyantol lo ono selilit apa titik ini. Biarkan saja, ya, biarkan saja. Kalau tertelan tidak sengaja tidak apa-apa. Tapi kalau ditelan enak rek sisae ayam panggang dilebokno batal sampean. Ini kembali lagi. Nah, mengapa takbiratul ihram itu angkat tangan? Nah, ini harus paham. Kalau panjenengan belajar ini di fikih tidak ada. Fikih hanya mengatur tata cara, okay? Tata cara takbir, tata cara bacaan. Tapi kalau ada pertanyaan, mengapa kita takbir itu mengangkat tangan? Ini ada di dalam ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf. Contoh. Berarti kalau orang sudah angkat tangan Allahu Akbar, maka secara sengaja dia menumbuhkan kesadaran bahwa dirinya harus fokus kepada Allah. Yang kedua, meninggalkan segala halangan hambatan baik dalam pikiran, hati dan perasaan kita, itu seluruh kesibukan duniawi semata untuk Allah. Yang ketiga, kita fokus antara pikiran, hati dan ucapan kita, dan sikap gerakan kita hanya untuk Allah. Ya Allah, saya pasrah. Ngoten. Ya, saya pasrah. Nah, ini dijelaskan oleh banyak ulama, Pak. Contoh dari Imam Nawawi, Imam Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah, yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau mengatakan bahwa ketika orang sholat mengangkat tangan, huwa istislamun wangkiyadun, kata beliau, itu adalah bentuk kepasrahan diri, istislam, dan juga wangkiyadun, apa, tunduk kepada Allah, wis pasrah. Makanya ketika orang sudah khusyuknya lahir batin, Pak. Contohnya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, itu ketika terbunuh dalam sholat dan tidak terasa apa-apa. Saking khusyuknya, nyambung antara sikap, perbuatan, gerakan, ucapan, pikiran dan hatinya hanya untuk Allah. Ini tingkatan orang khusus ini, ya. Kita belajar bisa, ya, tapi kudu temenan, ya. Ya, misalnya sampai sholat Allahu Akbar, tok 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 bakso, tok sik krungu. Berarti doroku khusus. Niki, apakah batal? Tidak, tetap sah, ya. Krungu tok bakso. Dicepetno, bakso selang ngali. Bu, biasa ibu-ibu nih. Nah, yang kedua kata Imam Nawawi, mengapa kita angkat tangan ketika kita takbiratul ihram? Kata beliau dalam kitabnya, huwa isyaratun ila tarahi umurid dunya. Itu artinya apa? Isyarah kita melepaskan diri dari urusan dunia. Ya.
Nggih. Nah, ono cerita ngeten, ada tukang apa namanya? Sepeda, tukang jual sepeda. Sepedanya gak laku-laku. Sampai maghrib tiba, mimpin sholat. Pancene dodol sepeda ambek imam. Nah, pesen bojone, Bu, lek ana wong tuku sepeda utawa wong ngobel beli sepeda, aku hubungono. Siap, Pak. Ngoten nggih. Lah pas sholat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal kring. Bojone ngangkat, halo, sepeda pun udah laku dah belum? Kuwupuh langsung nok mushola. Pak, sepedai ono sing kenyang. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pak, terus pundi, Pak? Waladdallin. Jamae amblas. Buyar. Nggih, mboten guyon nggih. Nah, para rahimakumullah, berarti takbiratul ihram dengan angkat tangan itu tidak hanya wilayah ritual gerakan, tapi juga mengandung wilayah maknawi, wilayah batiniyah, menyimpan rahasia besar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya jelaskan biar agak paham. Ya. Ketika kita mengangkat tangan, maka otomatis kita mi'raj, naik ke alam atas, mi'raj, karena itu wilayah ad-dukhul fi hurmatillah, masuk wilayah Gusti Allah. Kita mi'raj, naik ke atas. Jadi kita mi'raj, naik ke atas, ya. Kenapa? Kalau orang mau mi'raj dengan sholatnya, maka dia harus menembus batas-batas dalam dirinya, batas penghalang dalam dirinya. Ya, hijab yang terhalang dalam dirinya harus dibuka. Kalau orang sholat ritual menutup aurat, ibu-ibu menutup hijab. Kalau sudah batiniyah masuk wilayah Allah, mi'raj kepada Allah, sadar nyembah Allah, maka kita membuka hijab batin kita. Ya. Kenapa? Duh, apakah hanya Nabi yang mi'raj? Nabi setelah mi'raj, betul, ya, itu perintah dan harus dilakukan. Tetapi kita juga perlu mi'raj, ya, memi'rajkan sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi kita harus bisa menembus hijab kegelapan hati kita. Ya. Al-hujubuz zulmi, menembus batas-batas kegelapan dalam diri kita penuh dosa, penuh maksiat, penuh keburukan, penuh kejahatan. Ya, kita tembus dengan sholat kita agar kita bisa meraih al-hujubun nurani, hijab yang penuh cahaya, menembus mi'raj kepada Allah. Ini jadi orang yang sholat itu memang perlu dilakukan agar kita sadar bahwa sholat itu adalah mi'raj, ya, naik kepada Allah, nyampe kepada Allah, komunikasi kepada Allah, berhubungan langsung kepada Allah. Ini, ya kan? Nah, untuk penguat itu ada namanya ruhut takbir, ruhnya takbir. Apa ruhnya takbir? Kita perkuat ruh itu dengan sarana-sarana. Apa? Sering baca Quran, sering zikir, sering sholawat, sering berbuat baik, amal soleh kebaikan, membantu orang lain dan sebagainya. Ini menguatkan, membuka hijab tadi. Ya, makanya Sunan Kalijaga pernah dawuh ngeten, orang sholat daim, sholat di dalam sholat dimulai dari takbir sampai salam. Tapi ketika orang di luar sholat dalam kehidupan nyata, dia harus dari salam sampai takbir. Paham ya maksudnya? Itu, ya kan? Nah, kembali lagi pada hadirin rahimakumullah, mengapa sering kita harus perkuat takbir? Sebab Allah itu pada ruhut takbir, Allah itu subhanalladzi asra, maha suci Allah at-tasbih, Allah itu suci. Ya. Nah, untuk mensucikan Allah ini, manusia juga harus suci. Tadi membuka hijab gelapnya hati, ini angel.
Untungnya cara-cara itu bukan termasuk rukun sholat, hanya kualitas sholat. Ya. Sehingga dengan banyak amal soleh, kegiatan-kegiatan kebaikan, amal ibadah lain, itu akan mengimbangi kejahatan kita, mengurangi dosa kita, menghambat kemaksiatan kita, sehingga hijab ini semakin terbuka kepada Allah. Ya. Ini jeru Pak, dibahas. Intinya bahwa dosa maksiat yang kita lakukan ya itu sejatinya adalah terbukanya aurat kita kepada Allah. Banyak aurat terbuka ya, hijab semakin tebal sehingga kita tidak mengenal Allah. Ya, makanya ada torekot, ya, ada kelompok tasawuf, ada zikir, majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat dan sebagainya, agar hati ini sering sambung kepada Allah. Nih. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya. Nah, sekarang sholat itu kembali lagi, itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin, ya. Mi'rajnya orang-orang mukmin mencapai alam atas, mencapai puncak, ya, puncak utama, ya. Sehingga nantinya kita di yaumil qiyamah fil jannah itu mampu untuk langsung ilal liqa'i rabbih, melihat Allah Subhanahu wa taala, tergantung salat kita di dunia. Ini kalau kita catat sawah begitu. Nah, as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Ya, salat mi'rajnya orang-orang mukmin. Para hadirin rahimakumullah, sekali lagi, jadi rukunnya itu adalah, saya ulangi, adalah bacaan Allahu Akbar dan mengangkat tangan atau raf'ul yadaini, itu hukumnya sunnah. Sehingga panjenengan melihat orang ono sing ini, ono sing macam-macam, jangan disalahkan. Sebab ulama berbeda pendapat cara untuk mengangkat tangan. Ya. Nah, jadi rukun takbir itu sepakat para ulama, semua sepakat. Allahu Akbar rukun takbir. Ulama juga sepakat bahwa ngangkat tangan ketika takbir itu hukumnya sunnah, semua sepakat. Tetapi yang berbeda adalah cara, ya, model ngangkat tangan. Ini yang berbeda. Jadi itu tidak prinsip Pak, karena itu adalah bagian yang tidak penting atau furu'iyah, ya, hal-hal yang sepele di dalam ibadah. Ya, para hadirin rahimakumullah, kecuali ngeten, kalau panjenengan nemu orang sholatnya nggak pakai takbir, ya, itu berarti apa? Tidak melakukan sunnah, betul nggih? Nah, tetapi ada kelompok Pak, namanya kelompok Syiah Zaidiyah, kelompok ekstrim. Itu membuat keputusan bahwa sholat tidak usah pakai mengangkat tangan. Ya, itu sekedar informasi aja biar kita paham. Para hadirin rahimakumullah, ketika kita mengangkat tangan, raf'ul yadaini fi shalah, dalam sholat, ya, di dalam mazhab Syafi'i disunnahkan ketika kita mengangkat tangan itu pada 4 tempat. Jadi dalam sholat ada 2 takbir Pak, ada takbir ihram, ya. Yang kedua ada takbir intiqal, takbir perpindahan gerakan. Nah, Imam Asy-Syirazi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1083 Masehi di Baghdad, dalam kitab Al-Muhadzab beliau mengatakan, termasuk tercantum juga di dalam kitab Safinatun Najah karangannya Sayyid Salim bin Sumer Al-Hadrami Ad-Darimi, ya, rahimahullah, yang wafat di Tanah Abang Jakarta pada tahun 1895
1885 Masehi di Tanah Abang Jakarta. Lek panjenengan ke Tanah Abang ada masjid Bait Al-Makmur, di depan pengimaman luar itu ada makom. Itu makomnya pengarang kitab Safinatun Najah. Nah, dikatakan begini para hadirin, sunnah mengangkat tangan itu ada tempat-tempat di dalam sholat, ya. Raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi', 4 tempat. 1, aindat takbiratul ikhrami, ketika takbiratul ikhram, sunnah ngangkat tangan. Nomor kali wa indar ruku'i, ketika mau apa? Ruku. Yang ketiga wa inda i'tidali, ketika mau i'tidal, bangkit dari ruku. Yang keempat adalah apa? Wa indal qiyami minat tasyahudil awwali, berdiri dari tasyahud awal. 4 tempat disunahkan bertakbir sambil mengangkat tangan, kecuali bacaan rukuk ke i'tidal napa? Sami Allahu liman hamidah. Ngoten. Lu moro-moro ana wong rukuk kemudian berdiri ke i'tidal, Allahu Akbar. Ayo coba geger mboten niki. Misalnya imam ya, imam Pak Darman imam misalnya rukuk Allahu Akbar, i'tidal ndak pakai apa? Sami Allah, Allahu Akbar. Kira-kira makmume gremeng mboten? Ayo. Iki piye imame? Nah, apa hukumnya? Sah. Sebab bacaan sami Allah hukumnya sunnah. Cuma mari sholat dikandani Pak Darman sampean wau Allahu Akbar gak sami Allahu liman hamidah, biar tidak baleni begitu loh. Ndak usah geger. Ya. Nah, baik lagi. Ya, yang berbeda saya lagi adalah posisi atau gerakan mengangkat tangan. Ini saya akan rinci 4 mazhab. Yes. Kalau sampai merujuk perbedaan pendapat, tetap kembali kepada 4 mazhab. Selamat sampean. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Itu aja, nggak usah noleh yang lain. Ya, nggak usah. Ya. Yang pertama mazhab Hanafi, bagaimana posisi tangannya ketika mengangkat tangan? Imam Hanafi mengatakan 2 tangan hukumnya sunnah. Itu tangan sejajar dengan daun telinga. Gimana posisinya? Nah, ya, sejajar dengan daun telinga. Ojo diukur Pak, kira-kira mawon. Allah, pas gak ya? Gak pas ya? Dikira mawon. Ini mazhab Hanafi. Bahkan mazhab ini mengatakan kalau bisa jempolnya itu nempel kuping. Loh, aneh. Loh, ini ngeten pendapat Allah. Ini kan? Nah, ngeten. Lek ana wong jempol jemak kuping, berarti kita husnudzon, barangkali beliau pengikut mazhab Hanafi. Ngoten mawon. Ana wong takbir ngene. Lho, wong takbir jemak jempol jemak kuping piye? Tahu ngaji, alhamdulillah. Nomor kali dari mazhab Maliki terus pundi? Mazhab Maliki menyatakan ketika tangan diangkat itu sejajar dengan pundak. Ya, Allah, ya, Allahu Akbar. Sering melihat? Ini kan. Ini mazhab Maliki. Mazhab Hambali bagaimana? Nanti Syafi'i terakhir biar mudah kita. Mazhab Hambali itu silakan milih, ngoten nih. Milih sejajar dengan telinga, monggo. Milih sejajar dengan pundak, ya monggo. Ini mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i bagaimana? Mazhab Syafi'i 2, Pak. Cuma nanti satu mengkerucut, dijelaskan oleh para ulama Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri dalam kitab Al-Umnya dan juga penjelasan muridnya Imam Al-Muzani dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani itu dawuh ngeten.
takbir ngangkat tangan itu telapak tangan sejajar dengan pundak. Telapak tangan pundak. Ya. Lah, ini Imam Syafi'i. Tetapi pertanyaannya dari ulama setelahnya, yang dimaksud Imam Syafi'i ini bagian manakah yang batasan pundak? Karena ngomong telapak tangan. Bisa begini, karena masalahnya. Nah, kemudian ada ulama Syafi'i yang bernama Imam Ar-Rafi'i Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1226 Masehi di Iran. Beliau mengatakan bahwa pendapat Imam Syafi'i itu begini loh, dalam kitab beliau. Apa? Kurang lebih ya, dua ujung jari sejajar dengan bagian atas telinga. Ya, wes coba sama tengah-tengah antara gini Pak, coba. Ya. Ya gak begini, ya gak begini, tengah-tengah. Jadi ujung jari atas ini kata Imam Ar-Rafi'i itu sejajar dengan batas telinga atas. Tapi dikira, jangan dilirik. Kiraan saja. Kemudian dua ibu jari, ya Allah, itu sebatas dengan ini. Ya. Ini dikira. Kemudian telapak tangan bagian ini itu sejajar dengan pundak. Lah berarti antara pundak dengan telinga. Ini mazhab Syafi'i. Tetapi kalau ada orang yang pengikut Syafi'i takbir ngeten Allahu Akbar, ya tidak apa-apa, jangan dilakno, sebab itu khilafiyah. Napa? Berbeda pendapat. Kalau dalam fikih ada suatu ibadah hukumnya itu diperselisihkan, ikhtilaf, maka tidak boleh satu pendapat menyatakan paling benar. Ya. Kalau ada orang mengatakan di YouTube misalnya pendapat ulama itu salah, yang benar adalah ini, maka disimpulkan dia tidak faham tentang ilmu fikih. Sebab ilmu fikih itu ilmu yang memahami tentang tata cara ibadah dan perbedaan pendapat. Itu. Maka Imam Syafi'i dawuh ngeten, siapa yang tidak faham tentang perbedaan pendapat di dalam ibadah, maka dia tidak pernah bisa mencium wanginya fikih. Ngoten. Imam Syafi'i. Warahmatullahi rahimakumullah. Nah, yang kedua, ketika kita angkat tangan, itu jari-jari kita renggang apa rapat? Ya, ayo, renggang apa rapat? Allah. Ada yang pernah melihat begitu? Ada yang terlalu renggang. Allah, kok medeni wong. Nggih wonten. Ada yang biasa. Allahu Akbar. Semua ulama ini ikhtilaf, beda pendapat. Soalnya sunnah Pak ini. Nah, di dalam mazhab Syafi'i ya, terutama dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i Al-Maqi rahimahullah yang wafat tahun 1897 Masehi di Ma'la Mekah. Dalam kitabnya Khairuz Zain beliau mengatakan begini, sunnah merenggangkan jari-jarinya ketika mengangkat tangan. Maksudnya renggang sewajarnya, bukan direnggang-renggangkan. Itu ya biasa. Pokoknya ukurannya antar jari tidak rapat. Allah ya. Itu sunnah lagi. Jari-jari renggang. Ketika rukuk begitu juga. Ketika rukuk jari-jari kita menjempok. No Bu? Memegang lutut. Itu renggang sunnahnya, sunnah lagi. Lek rapet juga bobo, ya. Itu kata Syekh Nawawi. Lek sujud terus pundi sunnahnya tidak rapat, yang tidak renggang biasa kan. Ada yang mengatakan rapat begini, rapat biasa, tidak dirapat no, ya.
Macam-macam Pak ulama ini ketika membahas tentang amaliyah tata cara ibadah. Nah, kemudian kalimat takbir Allahu Akbar, ya. Kalau kita belajar kalimat takbir Allahu Akbar itu harus paham tentang syarat-syaratnya. Berapa? 16 syarat. Wakeh lho nggih, saking pentingnya kalimat Allahu Akbar. Sing pertama nopo dalam sholat itu hendaknya dibaca ketika dalam kondisi berdiri, halatal qiyami, ketika dalam posisi berdiri bagi yang mampu. Lek panjenengan belum berdiri, tak berdiri, ya, menghadap kiblat sudah baru takbir. Lek sampean ngadeke durung jejeg, ngadep kiblat durung pas, langsung kesusu kabeh. Allahu Akbar, gak sah. Hati-hati nih. Terutama makmum ketinggalan lho nggih. Misalnya imame qul huwallahu ahad Allahu samad, sik wudu sampean. Cuma kufuwan ahad Allahu Akbar, posisi berdiri belum sempurna, belum menghadap kiblat sempurna sudah takbir. Hati-hati, lebih baik lepas menunggu pada gerakan berikutnya. Enggak apa-apa ketinggalan, wong diatur kabeh tanpa kan ngoten. Nggih, niki. Kemudian nomor kali napa? Wa antakuna bil arabiyah, harus dengan bahasa Arab. Allahu Akbar. Enggak boleh panjenengan kemudian harus sesuai tradisi lokal. Jawa dengan bahasa Jawa, Madura dengan bahasa Madura, geger yakin sampean. Pak Darman ngimami Allah Maharaja. Pak Islam Jawa Allah Maha Agung. Astagfirullah. Untungnya kita wajib takbir dengan bahasa Arab. Ya. Nomor 3, bil lafdzil jalalah, harus menjaga kalimat jalalah Allahu. Ya. Itu kalimat jalalah. Bil lafdzi akbaru, juga menjaga lafaz akbaru, akbar. Ya, dijaga Allahu Akbar. Nah, watartibu bainal lafdho ini harus menjaga ketertiban urutan bacaan jalalah dengan takbir, dengan akbar. Allahu Akbar, enggak boleh dibolak-balik. Misalnya mentang-mentang tak walik dek, akbar Allah, ndak sah. Atau pakai kalimat lain Allahu Karim, tidak sah. Allahu A'zam, tidak sah. Yang sah tetap bilafzi jalalah wa lafzi akbar, memakai kalimat Allahu dan akbar. Ya, ini tertib. Nah, ini banyak yang salah, tolong diperhatikan. Bacaan Allahu alif lam ha, ya, itu kalau orang tidak pernah ngaji asal jiplak aja itu kadang salah. Contoh Allah, A-nya panjang apa pendek? Tadi Allah panjang, ya. Akbar panjang bar. Nah, nanti saya jelaskan artinya apa itu. Fatal itu artinya kalau dalam ilmu nahwu bahasa Arab. Begini, ya, wa alla yamuda hamzatal jalalah, ya, dilarang memanjangkan hamzahnya jalalah. Hamzah itu alif, Pak. Alif hamzah sama alif lam Pak. A-nya panjang. La yamuda, tidak boleh manjangkan hamzatal jalalah. Hamzah Allah, alifnya Allah, tidak boleh dipanjangkan. Kenapa? Contoh, ya, bahkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar beliau mengatakan fayajibu, wajib. Bayangkan, ihtirazi fi takbiri, menjaga kesempurnaan bacaan takbir, wajib, kata Imam Nawawi. Bayangkan Pak, kalau salah mengucap loh, wah dosa besar kita.
Sawang sepele kan, tapi kalau salah dosa besar karena kalimatnya beda. Contohnya itu, ya, contoh. Allahu, ngoten nggih. Allahu, Bu, sing ulang ngaji, lek ai panjang niku napa? Hamzah double napa? Ayat 2 rakaat ya. Allahu. Lek kalau dalam ilmu nahwu ada 2, berarti ada 2 alif ya, ada 2 alif. Padahal yang sempurna itu 1 alif, alif lam ha. Nggih. Kalau dibaca panjang Allahu, A-nya panjang, maka ada 2 alif. 2 alif berarti alif yang pertama itu menunjukkan kalimat istifham. Hati-hati. Kalimat istifham, kalimat tanya. Kalau misalnya Allahu, sopo Gusti Allah? Ayo Pak, ayo fatal gak ini? Coba hati-hati. Kata pertanyaan itu Allahu. Artinya apa? Siapa Allah? Astagfirullah. Hati-hati nih. Ya. Hanya karena memanjangkan alif di depan Allah sudah beda artinya, sebab termasuk kalimat istifham, pertanyaan itu. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Siapakah Allah Maha Besar? Astagfirullah. Iki nyembah pengelola Gusti Allah. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi lagi. Yang kedua adalah banyak orang nyun sewu ya, yang memanjangkan sama dengan tadi akbar kan nggih. Allahu Akbar, hanya kalimat akbar panjang sama. Misalnya Allah bener, Allahu bener, akbar berarti Allah mosok gede. Ayo Mbak. Allah mosok maha gede. Astagfirullah. Ini hati-hati ya. Ada juga yang begini, barnya panjang, Allahu Akbar. Napa akbar niku jamaknya kabarun. Kabarun niku artinya beduk gede. Adzan ya. Nah, Allahu Akbar, bare panjang, bae panjang belakang, maka artinya Allah Maha Beduk. Niki hati. Makanya para ulama memakruhkan kalimat-kalimat suci itu di tempat-tempat yang enggak layak. Bendera di kopat kabitna dilunggui kalimat suci ya, itu hati-hati Pak. Makanya ulama kita sudah paham hukum ya, sudah paham hukum. Sebab ketika kalimat la ilaha illallah, kalimat Allahu Akbar, lek wis mari hajate pasti digawe longgo lah piye ya, sekelemek bahkan digawe nutupi ngoyo nang wit-witan. Hati-hati melecehkan niku. Niki para rahimakumullah, juga tidak boleh jeda. Allahu Akbar istirahat. Tidak boleh, harus sambung Allahu Akbar, enggak lama-lama itu ya, ini tidak boleh. Terus nggak boleh kemudian huruf ba-nya ditasdid. Allahu Akbar. Oh, tasdid niki double bae. Allahu Akbar. Lho pun double bae. Nah niki kesalahan fatal sering terjadi. Utawa ngeten nambahi wawu sukun ten Allah nggih Akbar. Misalnya ngeten Allahu Akbar, tidak boleh. Atau depannya wallahu tambah wawu, wallahu akbar dalam sholat tidak boleh ya, walaupun maknanya tidak rusak tapi nggak boleh ya.
Kemudian apalagi yang nggak boleh ya, tetap ditambahi wawu di tengah Allah dan akbar. Allahu wa akbar, tidak boleh. Ya, ini maksudnya adalah betapa mulianya, betapa sucinya kita menjaga kalimat Allahu akbar, terutama di dalam sholat. Paham ya? Nah, ini jawaban mengapa para ulama memakruhkan menulis kalimat-kalimat itu di benda-benda yang menyebabkan dilecehkan kalimat tersebut. Nah, berarti rahimakumullah, kalau misalnya orang sholat yang tidak tahu, ya tidak apa-apa, wong gak ngerti. Tetapi sampai sekarang sudah tahu, kemudian menyalahi kalimat Allahu Akbar, ya, tidak memenuhi syarat tadi, maka Imam Nawawi tegas dalam kitabnya mengatakan bahwa lam yasiha takbiruhu, tidak sah takbirnya. Kalau tidak sah takbirnya, maka otomatis takbir itu bagian rukun sholat. Lek salah satu rukun sholat tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Ini masih Allahu Akbar. Niki. Jadi nggak main-main sholat itu kan. Itu masalah Allahu Akbar. Berarti rahimakumullah, termasuk makmum jangan sampai kita takbir ihramnya mendahului imam. Tidak boleh itu Pak. Kecuali sampean makmum belakang sendiri gak krungu suara imam. Tidak apa-apa, wong gak krungu. Tapi kalau kita melihat makmum yang lain, melihat imam atau suaranya imam, kemudian imamnya belum takbir sampai takbir DCI, berarti tidak sah sholat sampean. Ya, tidak sah. Boleh kita menyamai kalimat waladhdallin, makmum bareng imam amin, sunnah tambahan itu. Tapi kalau misalnya kita menyamai atau mendahului takbir ihramnya imam, maka kita batal sholatnya. Hati-hati Pak, hati-hati ya. Jadi kita menunggu takbir ihramnya imam sempurna, baru makmum melakukan takbiratul ihram. Contoh imam Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Akhirnya azan. Niki, jadi nggak boleh ya. Jadi contohnya mendahului imam itu dalam 3 posisi, 3 golongan, 3 jenis. Yang pertama mendahului rukun qauli, rukun bacaan. Kalau selain takbiratul ihram boleh. Misal sampean rukuk ya ambek imam Allahu Akbar, sampai Allahu Akbar, bacaan rukuknya sama dengan imam barengan, tidak apa-apa, itu mubah, boleh. Ya. Yang tidak boleh adalah kecuali takbiratul ihram, tidak boleh mendahului imam, juga tidak boleh membarengi imam, khusus untuk takbiratul ihram, sebab takbirnya imam itu pertanda dimulainya sholat berjamaah. Kalau panjenengan mendahului imam, belum ada sholat berjamaah. Paham ya? Adiki. Ya. Jadi posisi berdiri ya, kita tidak boleh di depan imam, tidak boleh ya. Nah, ukuran imam makmum di mana? Ukuran imam makmum itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu batas belakang tumit. Tumit ini ya, sekil. Nah, ini batas belakangnya. Gini, itu tumit ya, gini. Itu batas minimal atau batas paling dekat dengan imam. Jadi ukurannya adalah belakang tumit ini ya, sekil ya, imam, nah, baru di belakang batas ini boleh. Itu makmum.
Makanya panjenengan kalau ada orang sholat di perjalanan nggih, sering nggih. Allah, ana mburine, cuwidek gitu. Muwafat ini kan sering nggih. Nah, itu enggak apa-apa. Sebab batas dari makmum imam ya adalah batas belakang tumit imam. Batas belakang ngeten nggih. Niku. Cuwidek nemen enggak apa-apa. Sing gak oleh adalah di depan imam. Ya, kemalan. Dua blek namanya. Lah kalau menyamai imam terus pundi? Posisi berdiri ya. Imam posisi mriki. Lek wong wedok menapa? Ada dua pendapat. Ya. Kalau misalnya laki imam makmum jajari imam, bagaimana hukumnya? Dalam mazhab Syafi'i salatnya sah tetapi makruh. Paham ya? Nah, ini. Oh wis azan ya. Terakhir sampai segitu nggih. Nah, bacaan yang bisa membarengi imam itu apa? Bacaan waladhdallin makmum imam bareng amin itu hukumnya sunnah. Ya. Nah, kemudian sunnah lagi apa? Mengikuti kata Imam Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub, beliau mengatakan yang paling sempurna makmum terhadap imam adalah mengikuti imam setelah imam melakukan gerakan sempurna. Ini kata beliau praktek sholat jamaahnya antara Nabi dengan para sahabat. Nah ini, oke, okay. Mungkin. Nah ini kalau misalnya ya setiap sholat kita ada kemakruhan di si imam dalam sujud ya satu kali nggak apa-apa, tapi kalau dua gerakan imam sampai dahului batal sampean, tapi makruh niku. Lah ada pendapat dari Sayyid Abu Bakar As-Sattah dalam kitab I'anatul Talibin, beliau mengatakan setiap kemakruhan dalam sholat jamaah maka menghilangkan pahala berjamaah, tetap sholatnya sah. Paham ya? Lah niki nggih, mugi-mugi manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La